Jurnalis tewas dalam insiden Irpin, kawasan di dekat ibu kota Ukraina, Kiev, yang memang menjadi salah satu medan tempur besar belakangan ini. AFP melaporkan kartu identitas yang tersemat di tubuh korban menunjukkan bahwa ia merupakan jurnalis sekaligus juru kamera dokumenter dari New York, Bernard Krantz. Selain itu ditemukan pula kartu identitas New York Times. Namun mereka memastikan bahwa Real sedang tidak bekerja untuk mereka saat insiden terjadi. Dalam insiden ini, satu jurnalis Amerika Serikat lainnya juga terluka. Federasi Jurnalis Internasional menyatakan jurnalis yang terluka itu adalah Juan Aredo yang berprofesi sebagai fotografer. Tak hanya itu, seorang warga Ukraina yang satu mobil dengan kedua jurnalis Amerika Serikat juga terluka. Dalam satu video wawancara, Aredo terlihat berbaring di rumah sakit. Ia kemudian menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya. Aredo dan rekannya hendak merekam pengungsi yang memulai evakuasi. Selanjutnya, mereka masuk ke dalam mobil. Akan tetapi seseorang menawarkan mengantarkan mereka ke lokasi evakuasi. Aredo melanjutkan ceritanya melalui pos penjagaan dan mereka yang diduga pasukan Rusia mulai menembak, maka supir berputar namun tetap ditembak. Menurut Aredo, rekannya Bert tertembak dan tertinggal. Setelah itu mereka terpisah. Seorang sukarelawan ahli bedah, Dailon Suprano, mengatakan bahwa Aredo tewas seketika akibat luka tembak di lehernya. Ukraina menuding pasukan Rusia menembaki mobil yang membawa jurnalis Amerika Serikat pada Minggu 13 Maret 2022. Akibat insiden ini, satu jurnalis Amerika Serikat tewas dan satu lainnya terluka. Dilansir dari CNN, Kepala Kepolisian Kiev, Andriy Network, melayangkan tuduhan itu melalui unggahan di Facebook. Menurutnya, pasukan Rusia membunuh seorang jurnalis Amerika Serikat bernama Bert Real. Network kemudian mengungkapkan insiden ini terjadi di Irpin, kawasan yang berdekatan dengan ibu kota Ukraina, Kiev. Dalam insiden ini, dua orang lainnya juga terluka. Sementara itu, dikutip dari laman AFP, kedua jurnalis yang terluka ini terdiri dari satu warga Amerika Serikat Kanada dan satu orang Ukraina. Federasi Jurnalis Internasional menyatakan jurnalis Amerika Serikat yang terluka adalah fotografer bernama Juan Aredo. Sementara itu, penasihat keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan, mengaku sudah menerima laporan mengenai kematian jurnalis tersebut. Jack menambahkan akan berkonsultasi dengan pihak Ukraina untuk mengetahui bagaimana ini bisa terjadi dan menimbang tanggapan yang tepat. Tim redaksi melaporkan untuk Evarina TV. Kedua korban diketahui berinisial VA, warga kota Kisaran, dan RM, warga kota Medan, membuat laporan ke ruang SPKT Polda Sumatera Utara dan didampingi kuasa hukumnya Dongan Nauli Siregar. Usai laporannya diterima, korban langsung memberikan keterangan kepada para awak media yang ada di Polda Sumatera Utara. Dongan Nauli Siregar mengatakan kedua korban berinisial VA warga kota Kisaran dan RM warga kota Medan mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Pihaknya sudah melaporkan 4 orang yakni berinisial Z, J, M, dan S dengan 2 aplikasi yaitu Binomo dan Quitex. Keempat orang yang dilaporkan itu merupakan rekan dari Indra Kents yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka kasus Binomo yang ditangani oleh Barreskrim Polri. Kedua korban ini sudah bermain aplikasi Binomo dan Quitex sejak Agustus dan September 2021 lalu. Hari ini ada 2 korban yang membuat LP, kemungkinan beberapa hari kemudian ada lagi yang menyusul. Karena saat ini yang tergabung dalam grup Telegram korban aviator ini mencapai 400 orang untuk Sumatera Utara. Dari 2 ini kira-kira kerugian sementara berapa? Hampir 1 miliar kerugian dari kedua korban ini. Untuk yang dilaporkan inisialnya siapa, Bang? Inisialnya Z, J, M, I, dan S. Oke. Kenapa nggak langsung Indra Kents-nya, apa nggak terlibat atau gimana? Karena dia pakai aplikator yang bukan langsung ke Indra Kents, sehingga kita tidak bisa melaporkan langsung kan. Tapi pemiliknya Indra Kents. Buat dugaan kita ya. Yang dari pakar ada juga? Ada. Anak mudanya pakar. Para korban tergiur ikut gabung aplikasi Binomo karena melihat konten YouTube para afiliator. Selama bergabung, korban FA telah rugi mencapai 250 juta rupiah, sedangkan RM mengalami kerugian 350 juta rupiah.
Para korban juga mengaku selama bergabung di aplikasi tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan para afiliator aplikasi tersebut. Awalnya sih saya lihat Facebook ya, lihat konten YouTube orang itu sama TikTok. Orang itu siapa nih bang? Ya itulah pelaku. Siapa itu, Bang? J alias N sama MI. Seorang YouTuber juga sama pemilik akun YouTube TikTok. Jadi penyertaan uang abang lewat Saya deposit melalui Bank BRI. transfer atau seperti apa? Iya, kadang kita transfer, kadang pembayaran BRIPA dia. Ada tunai juga? Ada. Tunai nggak sih bang? Transfer melalui apa? Untuk kerugian udah berapa bang? Internet banking. Saya kerugian hampir lebih kurang 250 juta. Mereka dan akhirnya kita ya ikut melalui afiliasi mentor-mentor tadi sama ya afiliasi yang pernah kita lihat di YouTube lah. Bang, iming-imingnya seperti apa nih bang? Iming-imingnya seperti kita itu mudah mendapatkan uang gitu dengan menjanjikan keuntungan lah. Semakin besar kita deposit, semakin besar kita untung gitu lah kan. Karena untung bang? Kalau dihitung tidak ada untung sih. Nggak ada untung. Karena ya makin lama makin banyak habis gitu. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi mengatakan akan menindaklanjuti para korban kasus penipuan dan perjudian binomo dan Kuitex yang sudah melaporkan kasusnya ke Polda Sumut. Atas nama Ferry Ashari Manurung dan satu lagi pelapor atas nama Rizky, di mana pelapor melaporkan terkait dengan peristiwa pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Saat ini kedua laporan polisi itu sudah kita terima dan nanti akan kita dalami oleh penyidik. Tentu apa yang menjadi laporan akan kita lakukan penyelidikan. Sebelumnya, Barreskrim Mabespori menetapkan afiliator trending binomo Indra Kents sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Barreskrim Mabespori juga menyita beberapa aset milik Indra Kents untuk dilakukan penyelidikan dan pengawasan. Aset yang disita Mabespori yaitu 2 rumah milik Indra Kusuma alias Indra Kents yang berada di Komplek Cemara Asri, Kecamatan Medan Percut Situang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV.